Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya, ya Allah muliakan insyaAllah di dunia dan di akhirat insyaAllah. Kita sambung, kita masih membahas tentang adab seputar masalah walimah, dan kita sudah menyelesaikan adab orang yang membuat walimah. Dan pembahasan terakhir kita baru membahas tentang adab orang yang menghadiri walimah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah bahas yang pertama, adab menghadiri walimah, yaitu hendaknya jangan berniat hanya sekedar untuk makan. Yang mau menghadiri walimah, niatkanlah datang karena taat pada Allah yang meminta untuk datang kalau diundang, dan ingin menjalankan ketaatan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ menimbulkan pahala. Namun kalau hanya datang sekedar dalam pikiran hanya untuk makan, maka dia hanya bersifat mubah. Jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala, kita sambung adab berikutnya ketika diundang dalam walimah, yaitu wujubut talbiyatid da'wah liman du'aya. Siapa yang diundang maka wajib hukumnya hadir. Jadi dasar hukum menghadiri walimah adalah wajib, dan ini pandangan jumhur ulama, bukan sunnah. Yang mengundang sunnah, dia boleh undang siapa saja, suka-suka sahibul hajat, namun yang diundang wajib hadir. Maka sebagaimana yang kita ketahui, hukum wajib bila tidak dilakukan berdosa. Kenapa berdosa? Karena pertama, Rasulullah yang mewajibkannya, dan ini banyak hadis. Di antaranya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, Rasulullah mengatakan, "Iza du'aya ahadukum ilal walimah falyatiha." Kalau engkau diundang ke dalam salah satu walimah, maka datangilah. Lalu dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Iza du'aya ahadukum ila walimati ursin falyajib." Kalau salah seorang di antara kalian diundang ke walimah urs, jadi urs yang benarnya itu ursin, bukan urshin, karena orang salah melafazkan, sering menyebut walimatul urus, bukan shin tapi sin, urs. Makanya pengantinnya disebut aris. Kalau darah barunya disebut arisah. Nah, kata Rasulullah, kalau engkau diundang ke walimah perkawinan, falyajib, datangilah, penuhilah, kata Rasulullah. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim, utu ad-da'wah iza du'aitum, datangilah undangan orang kalau engkau dipanggil. Dalam hadis yang lain, iza da'a ahadukum akhahu falyajib arsan kana aw nahwah.
Kalau salah seorang kalian diundang oleh saudaranya, penuhilah undangannya, baik itu undangan perkawinan atau selain daripada itu. Dalam hadis yang lain, man lam yajib ad-da'wah faqad 'asa Allah wa rasulah. Barang siapa yang tidak menghadiri undangan, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini semua hadis ini Pak, derajat semuanya derajat sahih. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Muslim, Bukhari. Nah, jemaah mereka Allah, dari bahasa-bahasa Nabi ini, ketika ada ditakhsiskan walimah perkawinan, maka para jumhur ulama mengambil satu kesepakatan bahawa yang dimaksud walimah yang wajib hadir iaitu walimah perkawinan. Selain daripada walimah perkawinan, semuanya sunnah. Diundang khitan, bukan diundang untuk dikhitan, diundang walimah khitan maksudnya, ya, bukan diundang untuk dikhitan. Diundang walimah khitan, diundang walimah aqiqah, diundang walimah wakirah. Wakirah itu undangan walimah orang tasyakuran rumah baru. Diundang walimah orang pulang dari safar atau waqi'ah. Pokoknya macam-macam undangan, atau undangan hanya makan-makan, hanya sekedar makan-makan. Misal diundang ke rumah, najak rumah long datang ya ke rumah, saya ada buat sedikit masakan nasi biryani, pakai telur mata sapi, nasi biryani pakai mata sapi. Ini bukan biryani nanji. Tapi dia undang. Kalau sudah diundang, hukumnya sunnah menghadiri. Artinya jangan kecewakan orang undang, dia sudah sediakan. Namun kalau walimatul urs itu bukan sunnah, wajib. Yang tidak hadir berdosa. Kalau tidak hadir tanpa uzur, tidak ada halangan apa-apa. Nanti ada bab setelah bab ini, itu ada bab panjang bab yang membicarakan tentang perkara-perkara yang menyebabkan boleh tidak hadir walimah. Itu panjang itu nanti. Jadi kita ni masih panjang pembahasan kita. Jadi kalau ada uzur-uzur itu nanti baru boleh tidak hadir. Tapi kalau tidak ada uzur, tidak sakit, tidak jauh, itu contoh-contohnya, tidak hujan, atau sejenis-jenisnya yang nanti akan kita bahas secara detail. Kita santai di rumah, sudah tahu sebentar lagi ada undangan, malas saja karena sinetron belum habis, tidak mau beranjak dari depan TV. Ditanya sama tetangga, "Hana nejak?" "Alah belum jak." Tidak pergi, "Alah malas." Kayaknya malaslah pergi. Cuma malas saja, maka dia telah mendapatkan dosa. Jadi ini telah mengingkari permintaan Nabi SAW. Jadi kenapa walimah urs menjadi sebuah kewajiban untuk dihadiri? Karena di dalamnya ada klarifikasi kalau seandainya terjadi fitnah, itu kita enggak hadir, kita enggak tahu misal bahawa yang dikawinkan anak keberapa, lalu kita ketemu di jalan, kita pikir belum menikah, lalu kita padahal dia sudah menikah. Yang kita diundang kemarin itulah pernikahan dia. Kadang-kadang kita enggak datang, lalu kita grebek, macam-macam kita buat. Jadi salah satu fungsi pentingnya adalah karena itu bisa menghindarkan isu-isu tentang fitnah. Nah, itu salah satunya. Sekaligus menyakiti perasaan orang yang buat walimah. Karena Nabi menyunnahkan muakkad, sunnah muakkad buat walimah. Ketika dia sudah buat tidak hadir, maka itu menyakitkan perasaan, menyinggung perasaan. Sudah disediakan macam-macam, tidak hadir. Nah, jadi ini wajib kecuali ada uzur. Berikutnya, bagaimana dengan orang yang sedang berpuasa? Itu juga dibahas. Kalau sudah bahas masalah walimah, dalam kitab-kitab juga dibahas masalah orang sedang puasa yang diundang. Makanya adab berikutnya adalah tanbiyatus shaim lid'awah. Ini adab berikutnya,
Yaitu orang berpuasa pun wajib hadir. Yang berpuasa pun wajib hadir. Faman kana sha'iman wa du'iya ila walimatil 'urs wajaba 'alaihi ay yujiba wa ay yashhada al-walimah summa lahu ay yaq'uda ma'al qaum aw yad'u lahum min ghairi ay ya'kul. Jadi disebutkan siapa yang sedang berpuasa lalu mendapat undangan, maka tetap wajib baginya menghadiri dan dia hanya menyaksikan proses walimah itu, datang ke situ maksudnya, sudah nampak tuan rumah, lalu kemudian dia boleh duduk sebentar, lalu kemudian dia silakan pulang tanpa harus memakan hidangan. Karena yang diwajibkan adalah hadir, bukan wajib makan. Makan itu kan penghargaan dari tuan rumah bagi yang sudah hadir. Maka yang puasa datang, Assalamualaikum, kemudian basa-basi 2 kali, dia boleh meninggalkan. Namun diperdetil dalam kitab disebutkan, kalau seandainya puasanya puasa wajib, puasa nazar, puasa qadha, maka tidak boleh dibuka sama sekali. Tidak boleh berbuka sama sekali. Dia cukup datang kemudian pulang. Itu pun kalau tidak ada uzur. Tapi kalau dia uzur, ya maksudnya gara-gara puasa tiba-tiba merasa lemas yang sangat, tidak bisa jalan pun lagi, dia hanya menunggu detik-detik bunyi azan maghrib, nggak bisa jalan lagi, itu sudah ada uzur, nggak datang pun tidak mengapa. Ini tapi kalau sehat, datang kemudian pulang, tidak perlu pun sampai ke tempat makanan. Karena kalau sudah sampai ke tempat makanan itu menggoyang jiwa. Itu bisa kadang-kadang orang membuat semakin lemah melihat godaan-godaan itu. Wajibkah bawa amplop? Tidak. Tidak ada yang mewajibkan bawa amplop. Jadi kalau seandainya seseorang datang tangan kosong, tidak bawa apa-apa, maka tidak mengapa, dibolehkan. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, orang yang puasa wajib tidak boleh buka. Namun orang yang puasa sunnah, maka dia boleh memilih. Kapan dia memilih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Iza du'iya ahadukum," kalau salah seorang di antara kalian diundang ila ta'amin, dalam satu jamuan makan, falyajib, maka penuhilah undangan itu. Fa in syaa'a ta'ima wa in syaa'a taraka. Kalau dia sedang berpuasa, maka dia boleh makan atau dia boleh meninggalkan makan. Ini bagi siapa? Bagi yang puasa sunnah. Dalam hadis dari Ummu Hani radhiyallahu anha, itu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu disebutkan, kata Ummu Hani, as-shaim al-mutatawwi' amirun li nafsih. Orang yang berpuasa sunnah itu bisa mengatur dirinya sendiri, amirun li nafsih. Kalau dia diundang, mau buka boleh, mau tidak berbuka boleh. Dalil yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pulang ke rumah menjelang zuhur dari masjid, lalu kemudian dia bertanya ke Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, ada makanan? Apakah ada makanan yang bisa dimakan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau begitu aku berpuasa saja. Karena puasa sunnah itu boleh niat di tengah jalan. Syaratnya 2, belum makan dari waktu pagi, dari waktu azan subuh itu tidak makan, dan batasan waktu masih boleh berniat sebelum azan zuhur, sebelum datang waktu zuhur, itu masih boleh berniat. Itu 2 syarat boleh niat di tengah jalan. Itu tidak berlaku pada puasa wajib. Puasa wajib harus
berniat di malam hari. Arti malam menjelang subuh itu harus ada niat. Tapi kalau sudah makan di waktu pagi, dari jam 6 sudah makan, pulang ke rumah ada makanan? Tidak ada, kata istri. Kalau begitu aku puasa saja. Ini tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Lalu Rasulullah pergi. Sepulang solat duhur, Aisyah mengatakan ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada yang mengantar makanan, yaitu kurma dicampur dengan susu dalam hadis." Kata Rasulullah, kalau begitu bawa ke sini. Dibawa oleh Aisyah di hadapan Nabi, dan Nabi langsung memakannya, padahal tadi dia sudah berniat puasa. Makanya puasa sunnah itu kalau kita diundang walimah, karena kadang-kadang begini Pak, ini mohon maaf lebih dahulu, ada sebuah pemahaman bahawa seakan-akan membuat walimah di hari Senin dan Kamis dianggap lebih baik daripada hari lain. Ini ada kesalahpahaman yang dibangun. Senin dan Kamis itu hari baik bagi yang berpuasa. Maka tidak ada satu pun keterangan yang menyebutkan tentang hari baik untuk buat walimah. Bahkan ketika kita buat walimah hari Senin dan Kamis, ini akan membuat orang-orang berpuasa meoh-meoh, Pak. Enggak datang, terbayang makanan, datang sedang puasa. Jadi serba salah, dilema. Ada yang kadang-kadang memang ada yang tipe orang yang menyesali, maksudnya kok dibuat di hari Senin dan Kamis, kan tahu kami sedang puasa, misalnya gitu. Tapi ada yang senang, artinya kalau bisa buatlah Senin Kamis, jadi kami puasa tapi tetap berbuka, kan begitu ceritanya. Jadi tipe orang macam-macam. Tapi yang mau kita bilang apa, itu hari Senin Kamis itu mulia, fadilahnya untuk orang puasa. Kata Rasulullah, tu'aradul a'mal yaumal isnin wal khamis, diangkatnya amal di hari Senin dan Kamis. Wa ana uhibbu ayurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku suka ketika amalku diangkat di hari itu aku sedang dalam keadaan berpuasa. Dan itu ada beberapa hadis menyebutkan itu. Jadi fadilah itu untuk orang yang puasa, bukan untuk buat walimah. Kenapa enggak buat hari Selasa yang aman? Kenapa tidak buat hari Rabu? Karena ada anggapan sang-sangnya urogat, padahal godnya god untuk yang puasa. Jadi ini yang perlu diperbaiki, Pak. Jadi tidak, sebenarnya kalau perlu jangan buat beradu dengan orang puasa. Nepekat mentang orang Selasa, menyorong Selasa lonjak. Tapi saya enggak pernah diundang hari Senin dan Kamis, ya. Tapi intinya yang ada kemuliaan itu hari-hari tertentu itu bergantung dengan doa. Seperti saya sebutkan kemarin dalam kitab Fiqh Islam yang adalah itu disebutkan akad nikah itu lebih baik hari Jumaat ba'dal asar akadnya, misal karena bertemunya dua waktu istijabah doa. Jadi istijabah doa di hari Jumaat dan istijabah doa ba'dal asar. Dari asar sampai maghrib itu kan waktu istijabah doa. Jadi ketika orang mengucapkan doa untuk anak kita, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair, itu semua dikabulkan Allah dari satu mulut saja. Kadang-kadang ada yang ucapkan itu orang enggak pernah salat. Dari dia enggak makbul. Ada yang ucapkan itu dari pemakan riba. Dari dia enggak makbul. Dari yang rentenir tidak makbul. Satu orang saleh mengucapkan barakallah, makbul di sisi Allah. Anak kita berbahagia, seluruh hari kita di hari itu sedekahnya semua barakah di sisi Allah. Itu contohnya. Kalau mau buat walimah di hari Jumaat, itu juga bagus, karena sedekah di hari Jumaat hitungannya 2 kali lipat dibanding sedekah hari lain. Sedekah hari Jumaat itu lebih baik daripada hari lain. Makanya orang yang beri nasi itu subuh Jumaat kita ada yang sedekah nasi, Pak. Subhanallah, itu para pensedekah itu berkali lipat pahala dibanding hari lain. Jadi jemaah Allah,
Kenapa enggak buat walimah saja di hari Jumaat, Ustaz? Umumkan di masjid, sepulang selesai solat Jumaat semuanya datang ke walimah saya, tapi yang saf pertama dan kedua saja. Begitu. Kenapa? Apa salahnya, Mat? Masya Allah, orang pulang dari solat Jumaat langsung makan ke walimah kita, pahala berkali lipat jumlah yang datang juga orang yang baru selesai solat. Tapi ini tidak berani diterobos, Mak. Nepreh long kawin, nepreh long kawin, nepreh anak long kawin. Subhanallah, cubalah terobos seperti ini, itu lebih baik. Enggak ada salahnya. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau kita buat hari Jumaat terganggu waktu Jumaat, orang enggak bisa kerja. Jangan buat sebelum Jumaat. Buat setelah Jumaat, makannya setelah selesai Jumaat. Nah, baik, kita kembali. Seandainya kita puasa Senin Khamis, diundang, hukum dasar boleh buka, boleh tidak. Namun para ulama mendetilkan, ditafsilkan. Apa kata mereka? Ketika datang, kalau sambutan dari yang punya rumah setelah mengetahui bahwa kita sedang puasa dan beliau tidak ada rasa ketersinggungan, tidak tersinggung, jadi kita kasih tahu, dia tanya, enggak makan atau sudah makan? Lalu kita jawab, mohon maaf, saya sedang puasa. Dia bahagia mendengar kita sedang puasa, Pak. Dia bilang, alhamdulillah, sudah berkurang lagi satu orang, bisa hemat sedikit lagi. Dia bahagia. Berarti enggak ada komplain. Tidak ada komplain. Nah, kalau yang model-model begitu, Allah mengatakan, wala tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amal yang sedang engkau kerjakan. Jangan batalkan amal yang sedang engkau kerjakan. Lanjut, itu lebih baik. Melanjutkan puasa lebih baik. Tapi kalau tipe kedua yang punya hajat, begitu dia tanya sudah makan, kita bilang tidak makan, lalu dia tersinggung, dia mengatakan, ini yang saya nikahkan anak wayang, pakai mata, anak semata wayang saya. Nyokohnyo kanduri terakhir lum. Inilah kenduri yang pertama dan terakhir saya, kata dia. Saya tidak punya anak lagi. Masa saya undang sekali kamu puasa hari ini? Nah, di saat kita sudah lihat matanya merah, kemudian wajahnya juga merah, sampai keluar gigi taringnya, dia marah, Pak, tersinggung. Tegakah, maksudnya, tega kamu enggak makan di hari walimah? Di saat itu disunnahkan untuk berbuka. Nah, di situ disuruh berbuka. Dan kita sudah dapat pahala menghargai yang punya rumah dan dapat pahala niat berpuasa. Walaupun puasanya tidak sampai, artinya tidak dianggap orang berpuasa, tapi pahala berniat untuk berpuasa kita dapatkan. 2 pahala kita dapatkan kalau tipenya model begitu. Makanya kadang-kadang kita ini menemukan tuan rumah yang tidak marah-marah. Begitu tahu kita puasa, dia tidak marah. Cobalah pancing supaya dia marah, agar kita bisa berbuka di tempat itu, kan? Jadi pembengih rocut. Begitu Pak. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, tetap wajib hadir dalam walimah walaupun sedang berpuasa. Namun lihat kondisi puasa apa. Baik. Berikutnya. Ada berikutnya. Bagi yang datang walimah lalu disediakan makan, hendaknya tetap menjaga sunnah-sunnah atau adab-adab makan. Kan mulai dari cuci tangan, itu hadis Nabi yang menyebutkannya. Tapi kalau walimah sekarang kan kasih sendok, jadi tidak, cuci tangan enggak terkena, tidak mengapa. Kemudian yang kedua, membaca bismillah. Kata Rasulullah, qul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wasammillah, lalu sebutlah nama Allah. Itu baca bismillah, jangan lupa. Kemudian kata Rasulullah, qul mimma yalik, makanlah dulu yang ada di hadapanmu. Ini kalau makannya model makan ala peran, ambil sendiri dalam satu piring, itu makan di hadapanmu, maksudnya makan yang paling dekat dengan mulut.
Jadi jangan dikacaukan satu piring semuanya, Pak. Makan dulu dengan yang paling dekat dengan mulut. Namun kalau seandainya model dihidang dengan talam-talam, itu maksudnya adalah makan yang ada di hadapanmu dulu, talam yang di hadapan kita. Oh, kebetulan kita duduk bukan di samping tengku, berarti keadaan kita kurang beruntung. Karena yang paling strategis itu dalam walimah itu duduk samping tengku, strategis sekali. Makanya kenapa tengku ustaz banyak yang gemuk-gemuk, gara-gara model begitu. Gara-gara lagi nyan ke model. Makanya kalau dipegah lekok, dipegah ini rahasianya. Itu beda, Pak, hidangannya beda. Kalau di sana, yang sebelah sana kadang-kadang ayam potong, di sini Pak, Masya Allah, ayam kampung. Kemudian di sana telur setengah, di sini telur satu ditaruh. Jadi kemungkinan kita begitu dapat jatah tempat kita itu Masya Allah sederhana sekali, berbeda dengan yang samping sana. Tetap makan yang di hadapan dulu. Jangan langsung terangkat-angkat pantat kita untuk mengambil yang talam sana, Jangan, ambil dulu, taruh dulu nasi, walaupun diiringi dengan derayan air mata, tetap makan dulu, pajuh apa yang naik di depan mata. Setelah keadaan aman terkendali, orang sudah pegang piring semuanya, barulah kita memohon, boleh yang sana sedikit ke sini, yang sana boleh, nyan boleh, kerupuk mulia je, kenapa? Itu menghambur ke sini semuanya, itu tidak mengapa, tapi setelah aman dan terkendali. Orang sudah dapat semuanya, baru kita mengambil begitu. Jadi enggak boleh dari awal langsung terloncat-loncat, tidak dibolehkan. Itu su'ul adab, kurang adabnya. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Nanti setelah makan ucapkanlah doa setelah makan. Baik, itu yang harus kita ingat ketika kita diundang makan. Baik, saya cukupkan. Ya. Baik, silakan. Saya jemaah berbahagia dan yang sebenarnya kurang lebih 10 menit lagi mungkin ada yang ingin bertanya dan pembahasan di bawah bisa. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut tentang wajib yang ada di walimah perkawinan. Kalau diundangkan sekarang kan sudah ada izin undangan bisa melalui grup WA gitu. Tapi tidak disebutkan nama khusus. Apakah itu masuk kategori wajib kita hadiri? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, undangan jamaah misalnya untuk dewan guru yang hadir mewakili, apakah itu sudah memenuhi pribadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin yang lain ya sekalian dua pertanyaan. Silakan Pak. Apa dia pasti tamat dia saya ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini fenomena yang terjadi Ustaz saat ini. Bila ada kawan kantor yang kawinnya di luar kota, kita umpamakan aja lah yang walimah di Biren, itu kalaupun tidak satu kantor, tapi beberapa orang kantor itu mungkin jam 11 sudah berangkat, dan rata-rata nanti mereka pulangnya itu sudah di luar jam kantor, karena waktu pulang nanti singgah dulu mungkin di rumah dia makan tidak segala macam. Ini kan meningkatkan kewajiban ini. Nah, bagaimana berlakunya dua kewajiban? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Satu boleh. Oke. Karena berkenaan Pak pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Indonesia insyaallah wabarakatuh. Apa hukumnya jika kita nggak hadir pada pesta walimah itu, yang kebetulan yang mengalami itu pakai suara bunga? Kan pribadi baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas semua pertanyaannya. Yang pertama, kalau diundang melalui grup WA, dilampirkan undangan untuk semua anggota grup, apakah itu juga wajib hadir?
Ini berkaitan dengan pertanyaan kedua. Diundang untuk Dewan Guru atau ditulis undangan diumumkan di masjid untuk semua jamaah di Masjid Jami, ada undangan walimah tempat fulan-fulan misal. Ini sama ni. Diundang untuk semua. Apakah wajib hadir? Ini posisinya sama seperti fardu kifayah. Ya. Jadi tidak wajib hadir atas ain atau atas pribadi-pribadi, tetapi harus ada yang hadir ketika diundang model kolektif begitu. Selama tidak disebutkan satu persatu namanya, maka seperti hukum fardu kifayah. Ya. Kalau tidak hadir salah satunya, maka tidak termasuk golongan yang berdosa tadi. Misal diundang di grup WA, dalam grup ada 300 orang, rupanya kita tidak hadir, karena merasa bahwa ini mungkin undangan untuk orang lain, atau merasa bahwa ini mungkin hanya sekedar untuk semua, bukan untuk panggilan pribadi, maka itu berbeda hukum dengan yang diundang secara pribadi. Dan ini telah dijawab oleh para ulama ketika mereka berfatwa ditanya undangan atas nama kolektif. Mereka menjawab tidak sama hukumnya dengan undangan untuk pribadi. Kalau pribadi yang berdosa kalau tidak hadir, tapi kolektif yang tidak hadir tidak berdosa. Namun diusahakan tetap hadir. Kenapa? Karena undangan itu memang sebenarnya untuk semua. Walaupun kalau seandainya tidak hadir tidak sampai menyebabkan dosa seperti undangan untuk pribadi. Jadi ini sama antara undangan di grup WA dengan undangan terhadap Dewan Guru. Oh, enggak semua Dewan Guru hadir, tidak mengapa, selama dia tidak mengundang atas nama pribadi. Itu yang satu dan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga, meninggalkan tugas atau kewajiban demi menghadiri walimah. Nanti akan dapat dalam pembahasan kita yang berikutnya tentang uzur kapan boleh tidak hadir walimah, termasuk salah satunya bila beradu dengan kewajiban. Maka tidak boleh meninggalkan kewajiban yang di dalam kewajiban itu ada harta yang kita makan. Artinya kita mengajar, lalu kita hadir walimah, sedangkan di sini kita tinggalkan mengajar, kita makan harta di sini, kita makan gaji di sini, dan ada beban moral. Artinya anak-anak kita tinggalkan, atau kerja di kantor yang nasabah menunggu, atau ada orang yang harus kita selesaikan urusannya. Ini kewajiban ini lebih utama daripada kewajiban menghadiri walimah. Jadi misal pas jam mengajar yang memang tidak mungkin kita menuju ke biren, seperti cerita tadi, kalau balik itu enggak bisa langsung masuk lagi ke kelas, ada yang enggak masuk lagi ke kelas. Itu bisa jadi di tengah jalan macam-macam, belok ke samping kanan, nanti pulangnya dari Gunung Salak misal. Bapak ni awal rumah bila pulang dari Gunung Salak, kan dimakan salak-salak dulu atau apa yang terjadi. Itu sudah berdosa, meninggalkan kewajiban yang lebih utama. Maka di saat itu gugurlah kewajiban hadir walimah, boleh tidak hadir kalau beradu dengan kewajiban. Begitu Bapak. Berikutnya yang keempat, seandainya diundang oleh seseorang dengan harta yang disediakan, walimah itu dibuat dengan harta seorang yang bekerja di tempat haram, atau toki sabu-sabu tadi contohnya, diundang. Ini nanti juga akan kita sebutkan nanti secara detail. Itu ditinjau, kalau hartanya bercampur hukumnya hanya makruh, tapi kalau hartanya tidak bercampur total haram, maka itu total haram datang. Jadi kita tahu dari mana? Lihat orang yang sahibul hajat. Kalau misal sahibul hajat itu memang toki sabu-sabu dan tidak bercampur dengan toki lain, maksudnya dia bukan toki engkut, toki udang, toki, enggak ada toki lain, dia memang itu kerja dia jualan sabu-sabu, memang itu, dan itu masyhur. Di saat itu haram mendatangi tempat walimahnya.
Karena makanan yang dia hidangkan dari makanan haram. Semua fasilitas yang dia beri dari yang haram. Souvenir, kipas angin yang 2 kali pakai hancur, dia beli dari yang haram. Ya. Itu total tidak boleh datang. Ya. Waktu saya masih di Mesir, itu seorang penari perut mengundang makan untuk yang berpuasa Ramadan. Kejadian dalam Ramadan. Jadi seorang pelacur mengumumkan secara umum rumahnya open house, terbuka bagi yang ingin berbuka puasa. Diumumkan yang berbuka puasa dia sediakan selama Ramadan, free, siapapun orang miskin silakan datang. Hari ini dia umumkan, besok seluruh ulama Azhar langsung mengeluarkan fatwa haram berbuka puasa di tempat si penari perut tadi. Langsung diharamkan, Pak. Jadi enggak ada basa-basi mengatakan betul, langsung haram. Kenapa? Dia tidak ada pekerjaan lain. Memang total menjual dirinya dan kehormatannya untuk mendapatkan harta itu, maka haram. Nah, namun tinjauan kedua, kalau hartanya bercampur, pagi PNS, malam doktor tabu-tabu. Jadi gaji di sini yang halal tapi bercampur dengan yang haram. Nah, yang model-model begini itu makruh mendatanginya. Ya, tidak sampai haram, masih boleh mendatangi namun makruh. Yang mendatangi kalau makan itu berniat semoga harta yang dimakan didapat dari harta yang halal. Oh, rupanya bercampur, tidak mengapa karena dia tidak tahu sebenarnya bagaimana cara memisahkan harta itu. Jadi hanya makruh mendatangi tempat tersebut, bukan haram. Nah, jadi begitu. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini ada pertanyaan dari Indonesia. Kebiasaan membawa amplop untuk masuk sedekah keluar rumah dengan meringankan biaya keluar rumah. Itu bagaimana? Kebiasaan membawa amplop dengan tujuan meringankan beban yang punya rumah itu adalah sebuah kebaikan. Jadi membawa amplop itu tidak wajib karena kita diundang untuk mendatangi tempat itu, bukan untuk bawa amplop. Malah tidak boleh membuat syarat bawa amplop. Tidak boleh, Pak. Namun apa kata Nabi? Kalau orang berbuat baik kepadamu, balaslah kebaikannya dengan yang setimpal atau lebih baik. Jadi kita pun membawa amplop untuk mencuri pahala. Dia dapat pahala memberi makan, kita pun dapat pahala dengan membalas kebaikannya. Jadi ini dibolehkan membawa amplop karena keridaan kita, bukan karena disyaratkan. Makanya yang punya hajat itu jangan tanda-tandai amplop orang. Jangan tanda-tandai amplop orang, Pak. Jangan masukkan ke kanan kalau kawan di kantor. Yang kiri-kiri masukkan ke kiri. Ada yang bawa ke belakang sebentar, catat nama. Begitu lihat RM3,000 langsung dia tulis kanging waktu acara kah. Lihat nanti waktu acara kamu. Ya. Itu langsung pahala hilang semuanya. Jadi jemaah Allah, kita sambung insya-Allah di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.